Bapak Suswono. Pada tahun 2023, Jakarta beberapa kali mengalami kualitas udara terburuk di dunia dengan rata-rata nilai Air Quality Index 120 hingga 170, termasuk kategori tidak sehat. Untuk menyelesaikannya, Jakarta perlu berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri. Belum lagi penanganan banjir, transportasi terintegrasi, sampah, perumahan, dan ketersediaan air bersih. Pada saat bersamaan, Jakarta sedang bertransformasi menjadi kota global seiring dengan perubahan status menjadi daerah khusus Jakarta. Pertanyaan, bagaimana Anda akan membangun kolaborasi intergovernment dan intra-government dalam kebijakan publik dan pelayanan publik? Silakan dijawab Pak dalam waktu 2 menit. Ya, tentu saja kolaborasi adalah satu keniscayaan yang harus dibangun. Karena tidak mungkin Jakarta ini tentu dengan berkurangnya lahan dan juga tidak mungkin lagi dengan ke depan akan menjadi kota global. Maka industri yang nanti akan ditampilkan adalah industri kreatif. Termasuk dalam rangka apa? Mengurangi polusi. Kenapa? Karena memang Jakarta saat ini adalah terpolusi nomor 3 di dunia. Tentu saja ini harus dikelola secara baik dengan apa? Dengan upaya meningkatkan tanaman-tanaman yang baik yang akan bisa menyerap CO2 sehingga akan berkurang. Kami punya target 3 juta pohon yang akan ditanam di Jakarta ini. Yang utama lagi adalah bagaimana sebetulnya tata pengelolaan pemerintahan ini agar rakyat Jakarta merasa benar-benar dilayani dengan baik. Kami sudah berkeliling dan masih banyak keluhan-keluhan yang dilakukan. Oleh karena itu tata pemerintahan yang baik yang akan kita lakukan adalah bagaimana aduan langsung pelayanan. Agar rakyat langsung bisa berkomunikasi langsung dengan hotline kepada kantor gubernur. Inilah yang nanti akan kita lakukan. Jadi pelayanan digital adalah satu keniscayaan juga yang juga nanti akan kami lakukan sehingga rakyat akan mudah melakukan aduan-aduan. Dan yang penting lagi adalah bagaimana agar dana-dana yang ada di Jakarta ini bisa dikelola dengan baik agar tidak mubadir ataupun tidak sia-sia karena adanya masih ada indikasi korupsi masih tinggi. Oleh karena itu tentu ini yang akan kita lakukan agar semua pendapatan daerah dari Jakarta ini akan bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Jakarta. Masih ada waktu Pak? Masih ada Pak waktunya? Ya, saya kira cukup. Cukup? Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, jawaban calon wakil gubernur nomor urut 1 akan ditanggapi oleh calon wakil gubernur nomor urut 2. Bapak Kunwardana, kami persilahkan untuk menanggapi waktu Anda 1 menit. Terima kasih. Ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah kerjasama antara Pemda DKI dengan pemerintah pusat dan juga bagaimana kerjasama antara Pemda DKI dengan Pemda wilayah-wilayah atau provinsi tetangga. Karena di sini tadi banyak hal-hal yang sangat bersinggungan satu sama lain. Dan yang kedua kita melihat kita perlu memikirkan bagaimana efisiensi birokrasi. Dan kalau kita lihat perkembangan zaman yang modern, kita harus bisa memiliki birokrasi yang cepat tanggap dan juga handal untuk bisa membuat Jakarta bisa selalu cepat di dalam melaksanakan program-programnya. Dan yang ketiga adalah transparansi dan partisipasi publik. Ya, dengan internet ke semua warga, maka kita bisa mendapatkan semua aspirasi masyarakat dan kita bisa terima sebagai langkah kita. Makasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Rano Karno.